Bapak Ibu semuanya. Pada waktu saya menyembah, saya percaya lagu yang dipilih oleh teman-teman tidak ada yang kebetulan. Ketika kita menyanyikan lagu Masih Ada Jalan, ketika kita lagi menyembah, saya tidak tahu ini pesan untuk siapa, tetapi saya sangat percaya bahwa ada orang-orang yang sedang membutuhkan ini. Saya tiba-tiba melihat mengenai sebuah tangga yang Tuhan ingatkan mengenai cerita di mana Yakub ketika tidur, dia kemudian melihat sebuah mimpi, melihat tangga yang menuju ke surga. Melihat tangga yang menuju ke surga. Saudara, tiba-tiba ketika menyembah, saya melihat penglihatan itu, ada orang-orang yang hadir pada doa pagi hari ini. Mungkin engkau sedang betul-betul berputus asa karena engkau melihat dari sisi manapun seperti tidak ada jalan terbuka. Tetapi ada satu rema yang Tuhan berikan pagi hari ini bahwa sekalipun on earth, di atas muka bumi, tidak ada jalan. Tidak ada jalan sama sekali secara kasat mata. Sebagai manusia, kita melihat tidak ada jalan terbuka. Tetapi Tuhan tiba-tiba berbicara memberikan satu message bahwa akan ada tiba-tiba tangga yang menuju ke atas. Ada jalan supranatural yang Tuhan akan bukakan buat saudara. Ada beberapa orang yang pagi ini sedang sangat putus asa, dan engkau berkata ketika tadi kita menyembah, ketika tadi kita berdoa, engkau berkata, Tuhan, hamba-Mu melihat sepertinya tidak terbuka satu celah pun. Tidak tahu untuk siapa, tiba-tiba ayat cerita ini muncul, sampaikan kepada mereka bahwa even on earth, bahkan sekalipun di atas muka bumi, karena tangga itu kan menjulur atau membentang dari bumi ke atas. Tuhan berkata, sekalipun yang dari bumi itu tidak ada jalan. Tuhan berkata begini, bukan membelah laut, tetapi Tuhan berkata, aku akan membuka jalan supranatural. Tangga ke surga berbicara tentang jalan supranatural. Ini satu message simple sebelum saya mengajak saudara merenungkan firman pagi ini, bahwa Tuhan berkata ada jalan supranatural. Sekalipun di bumi tidak ada jalan, engkau akan melewati ke atas. Engkau akan naik ke atas. Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk turun, memelihara, membuka jalan, memberikan pertolongan. Di bumi tidak ada jalan, Tuhan akan menurunkan jalan supranatural, mengirimkan pasukannya untuk memberikan pertolongan buat saudara. Tangkap ini dengan percaya. Kita berdoa sebentar, saudara Tuhan, biar pagi ini kami boleh menangkap hatimu. Terima kasih, hamba tidak tahu untuk siapa message ini, bahwa ada orang-orang yang sedang sangat desperate, sangat putus asa, tidak ada jalan di muka bumi ini, tetapi satu janji, tiba-tiba Tuhan, engkau akan membuka jalan tangga dari supranatural, dari surga. Biar hati kami yang sedang putus asa boleh dibangkitkan kembali. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, mari kita buka Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah pujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Saudara, dunia ini termasuk kita semua, kita itu cenderung selalu menilai segala sesuatunya itu dari yang fisikal, dari yang lahiriah. Beberapa waktu yang lalu ketika ngobrol dengan sekelompok anak-anak muda, ngobrol soal jodoh, ngobrol soal kriteria cowok atau cewek yang mereka inginkan. Kebanyakan rata-rata
kategori atau kriteria yang ditonjolkan pertama adalah lebih berbicara ke fisik. Walaupun pada ujungnya ya yang baik, yang cinta sama saya, yang sabar, tetapi rata-rata kebanyakan dari kita itu tanpa disadari kita selalu menilai, mengukur banyak hal segala sesuatunya dari sesuatu yang lahiriah atau fisik. Segala sesuatu diukur dari yang pintar, kaya, apalagi cantik atau ganteng. Saudara, di sini saya tadi iseng-iseng membuka website, kepengen tahu mengenai gimana sih kalau di Australia ini menjadi seorang dokter gigi. Nah, saya pikir kalau di Indonesia itu menjadi dokter gigi itu lebih gampang, jauh lebih gampang daripada menjadi dokter umum, kan gitu ya. Kalau dokter gigi itu mah lebih cepat. Ternyata di sini itu untuk menjadi dokter gigi kita harus melalui 7 tahun. Dan untuk pertama kali masuk ke kuliah untuk ke arah dokter gigi, itu dibutuhkan nilai, di sini disebut nilai ATAR 99,6. Saudara, nilai 99,6 itu adalah nilai yang luar biasa, sulitnya minta ampun. Saya berkata dalam hati, oh my goodness. Saya cuma bilang begini, yang dicari itu betul-betul yang smart-smart. Nah, dunia itu seringkali mengukur dengan yang fisik, yang lahiriah seperti ini, yang smart banget. Padahal, saudara, ada satu kualitas yang jauh lebih penting, yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekedar kualitas lahiriah. Kalau kita melihat tentang cerita Simpson, ini saya teringat cerita Hulk ya. Semua kita kepengen jadi yang strong, kita kepengen jadi yang paling cepat, kita kepengen jadi yang kaya, kita kepengen jadi yang smart, jadi yang cantik, jadi yang ganteng. Bicara tentang Simpson yang kuat, saya teringat seorang lain lagi yang kuat, yaitu namanya Yusuf. Menurut saya, kalau dibandingkan dengan Simpson, menurut saya Yusuf itu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena menurut saya ketika Simpson secara fisik dia memang kuat, tetapi satu kelemahan yang cukup fatal pada Simpson yaitu perempuan, wanita, mata. Kalau saya melihat tentang Yusuf, secara fisik dia jauh kalah dengan Simpson. Tetapi saya melihat justru orang ini kuat sekali ketika melihat godaan Tante Potifar yang sangat cantik dan seksi. Orang ini bisa bertahan. Saudara, dan saya percaya Tuhan itu lebih melihat hal yang internal, hal yang di dalam. Saya ajak lihat ya, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Satu kali ketika Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi calon raja pengganti Saul, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, kita mesti ngerti cara pandang Tuhan. Kalau kita nggak ngerti cara pandang Tuhan, kita akan kecewa sama Tuhan. Kalau kita bisa mengerti pola pikir Tuhan, maka kita akan bisa mengerti jalan-jalan yang Dia pilih dan jalan-jalan yang Dia tentukan buat kita. Di dalam pemikiran Tuhan, yang paling Tuhan utamakan itu bukan soal fisik atau lahiriah. Bukan soal kepintaran, cantik, ganteng, kaya, ataupun strong atau kekuatannya. Tetapi ukuran Tuhan yang saya lihat selalu yang
the best, yang paling utama adalah ukuran yang di dalam, ukuran yang internal, ukuran yang batiniah. Makanya ada ayat yang menuliskan begini, ketika satu kali kita mati dan kita menghadap Tuhan, maka Tuhan itu berkata begini, waktu saudara dan saya mungkin bilang, Tuhan, aku bernubuat untukmu. Aku membangkitkan orang mati untukmu. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit untukmu. Semua yang disebutkan ini adalah lebih berbicara tentang nilai-nilai yang fisik. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak melihat semuanya. Tuhan paling utama melihat yang di dalam. Makanya saudara, kenapa Tuhan melihat yang di dalam? Karena yang di dalam ini akan mampu bertahan sampai kekekalan. Yang di dalam ini yang akan bertahan sampai lama. Kita lihat Simpson, dia begitu kuat, tetapi karena tidak didukung dengan kualitas yang di dalam, maka yang lahiriah itu tidak akan bertahan lama. Semua yang lahiriah, kalau tidak didukung dengan yang batiniah, tidak didukung dengan kualitas yang di batiniah, tidak akan bertahan. Saya mendengar sharing yang cukup mengagetkan, saudara. Saudara, saya kenal orang ini beberapa puluh tahun yang lalu. Dia umurnya jauh di atas saya, dan saya masih ingat ketika dulu saya tuh dalam tanda kutip sempat iri sekali sama dia. Kenapa iri sama dia? Saya melihat dia itu figur yang sangat cantik. Saya melihat dia figur tuh yang kaya, cantik. Pokoknya dari ujung kepala sampai ke kaki itu perfect deh, saudara. Dan kemudian yang luar biasa, ketika dia menikah, wah sempurna. Dia mendapatkan cowok yang sangat ganteng, cowok yang kaya. Bahkan cowok ini pelayanan jadi pemimpin pujian. Nah, ketika ditanya, pernah ada orang tuh tanya, kamu kenapa kok milih orang ini? Karena satu, pelayanan. Terus dua, ganteng, kaya, mapan, pekerjaannya luar biasa. Saudara, beberapa puluh tahun kemudian, saya mendengar berita mengenaskan kemarin bahwa untuk kesekian kalinya, bukan pertama kali, bukan kedua kali, kesekian kalinya, jadi sudah beberapa kali. Saudara, suaminya ini menaruh uang, ya, menaruh uang untuk investasi di seseorang yang mengaku dari sebuah perusahaan besar banget yang terkenal. Kalau saya sebut pasti Bapak Ibu akan tahu. Dan dia ini setelah baru saja mentas dari kondisi terpuruk, akhirnya rumah yang sisa satu dia berhasil jual. Dia ternyata memasukkan semua uang dari hasil penjualan rumah itu untuk investasi. Dan orang ini tidak lama kemudian mati karena COVID. Jadi barusan mati karena COVID, dan uang yang sudah terlanjur masuk tidak bisa diminta lagi, orangnya mah udah mati, keluarganya yang nggak mau tahu. Dan luar biasanya lagi, orang ini yang tadinya bilang bahwa dia orang penting berkedudukan di perusahaan ini, ternyata dia udah resign, dia udah tidak bekerja di perusahaan itu. Dan saya mendengar cerita ini, waduh, berantakan semua. Jadi ini bukan pertama kali. Kenapa? Sudah berkali-kali terjadi. Jadi hidup orang ini yang dulu saya iri karena dia cantik, kaya, terus dapat jodoh itu kaya, ganteng, wah sempurna. Saya melihat kehidupannya itu perfect. Saudara, semua yang lahiriah kalau tidak didukung, tidak ditopang dengan kualitas-kualitas yang batiniah, semuanya itu akan rusak, semuanya akan hancur.
Makanya kita harus ngerti Tuhan itu jauh lebih mementingkan kualitas yang di dalam daripada yang di luar. Orang-orang zaman dulu saya masih ingat, Bapak Ibu saya masih ingat zaman saya masih belum married, teman-teman tuh rata-rata kita pas ngobrol gini, kamu cari pasangan yang kayak apa? Mereka bilang begini, kamu mau nggak milih mana? Pasangan yang cowok atau cewek? Yang ganteng atau cantik tapi hatinya busuk? Atau kamu mau pasangan yang mukanya jelek tapi hatinya cantik, ganteng? Kamu milih mana? Saudara, mengejutkan. Beberapa tahun yang lalu, teman-teman itu bilang gini, ya milih yang cantik atau ganteng walaupun hatinya busuk. Loh kok begitu? Terus mereka jawab gini, wah saya waktu dengar teman-teman jawab gitu, hati saya berkecil hati karena saya kan tidak cantik. Terus saya ngomong, kenapa kok kalian milih begitu? Kok milih yang walaupun hatinya busuk, pokoknya yang utama cantik. Mereka bilang gini, karena kalau mukanya jelek, itu susah dirombak. Dia bilang gitu. Kalau mukanya jelek itu diapa-apain rombaknya susah. Zaman itu kan belum ada bedah plastik. Tapi kalau hati busuk, Tuhan bisa merubah. Kalau saya berpikir sekarang, saudara dengarkan, muka jelek jauh lebih gampang dirubah daripada hati yang busuk. Kenapa pepatah orang Jawa bilang begini, watak sama watuk itu beda. Watuk itu gampang diobati ya. Kalau watak, waduh, sudah deh. Makanya ya Bapak Ibu, kalau zaman sekarang muka jelek gampang dirubah, gampang dioperasi. Tapi kalau hati busuk setengah mati, pakai jalan operasi kayak apa, saudara? Makanya kita perlu memikirkan kembali. Bagi yang mencari mantu, bagi yang sedang mencari jodoh, saya sarankan jangan terpesona dengan kualitas lahiriah. Karena apa? Semua yang lahiriah itu tidak bertahan lama kalau tidak ditopang dengan yang batiniah. Tapi saya percaya kalau ada yang hatinya cantik, hatinya indah, pasti sak jelek-jeleknya orang itu kelihatan jadi cantik dan kelihatan jadi ganteng. Setuju Bapak Ibu? Saya mau ajak, ini juga yang jadi cara ukur Tuhan. Ini juga yang menjadi cara penilaian Tuhan. Amin. Saya mau ajak lihat sebuah cerita, yaitu dalam 2 Samuel. Kita lihat ya, 2 Samuel pasal yang ke-12. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-12. Saudara, pada waktu saya membaca nih ya, kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-25. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Perhatikan ayat 25. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Sebetulnya Daud itu punya Salomo, nama yang Tuhan suruh kasih ke Salomo itu aslinya Yedijah. Tapi Daud itu tidak mau anaknya dikasih nama Yedijah. Anaknya dikasih nama Salomo. Apakah Tuhan marah ketika Daud tidak mau ngikutin pilihan nama yang Tuhan kasih? Saya terlalu percaya begini, di hidup kita, Tuhan itu tidak pernah memaksa. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa. Amin.
Tuhan itu masih merespeki atau menghormati pilihan anak-anaknya. Saya beberapa waktu terakhir ini banyak anak-anak saya sudah mulai menginjak remaja ya, dalam arti umur 19 tahun, sudah ngerti yang namanya orang ganteng tuh kayak apa. Terus anak saya ketika melihat seorang aktor Korea namanya Eunwoo, saya juga lihat, ternyata memang ganteng pol gitu ya. Saya pikir Tuhan kok pinter ya, Tuhan kok hebat bisa bikin orang ganteng kayak gini. Dari ujung rambut sampai ke kaki kayaknya perfect sekali. Terus saya itu ngobrol sama anak-anak saya soal cowok pilihan, soal nanti kalau mereka kepingin cowok itu kayak apa. Rata-rata anak saya itu ngomong gini, "Ma, masa enggak boleh sih, Ma, minta sama Tuhan? Tuhan ini stoknya banyak di seluruh dunia. Mosok sih keberatan tak Tuhan? Satu aja yang ganteng kayak Ungu, ganteng dan baik, pol, yang cinta Tuhan, kan banyak. Mas, stoknya Tuhan banyak, kan pasti Tuhan tahu di seluruh dunia ini dari jutaan manusia. Pasti Tuhan tahu di mana yang ada kayak gitu. Mosok sih, Ma, Tuhan tuh kan sayang sama saya. Mosok sih Tuhan nggak bisa kirim seperti itu. Terus saya bilang gini, loh Tuhan bisa aja kirim seperti itu. Tetapi saya tuh ngomong gini, tapi Tuhan tuh juga ada adil dong sama orang itu. Loh kok gitu, Ma? Karena kamu kan juga tidak sempurna. Kalau kamu dapatkan orang kayak Ungu, katakan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, sama karakter-karakternya sempurna. Tapi Tuhan itu kan ngomong, nah aku tuh tidak adil sama Ungunya. Karena Tuhan itu melihat kamu juga tidak sempurna, kamu juga banyak kekurangan, kamu banyak cacat. Jadi kita tuh ngobrol soal pasangan hidup. Nah, saudara, waktu Daud itu dikasih Tuhan Salomo, Daud itu ngotot tidak mau memberikan nama Yedidya. Kenapa? Dengarkan. Nama Yedidya punya arti kesayangan, the beloved one. Jadi nama Yedidya punya arti kesayangan atau the beloved one. Daud itu tahu betul apa arti nama the beloved one. Saudara ingat cerita Lazarus, cerita di mana Lazarus waktu mati. Saudara, pada waktu Lazarus mati, Tuhan sudah mendengar berita bahwa Lazarus sedang sakit keras. Perhatikan, Tuhan sudah mendengar berita bahwa Lazarus itu sakit keras, belum sampai mati. Tetapi dalam Yohanes pasal 11 diceritakan bahwa Tuhan sengaja menunda untuk datang. Perhatikan, Tuhan sengaja menunda untuk datang. Nah, rupanya kita ini salah kaprah. Kalau kita itu berpikir kita itu kesayangan Tuhan, kita itu semua yang kita mau itu dikasih. Kita tuh salah berpikir bahwa kalau kesayangan Tuhan, semua yang kita mau itu disediakan. Dengarkan saudara, Lazarus dan Maria serta Marta itu disayang Tuhan. Alkitab jelas menuliskan dalam Yohanes 11, Tuhan memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi ketika didengarnya bahwa Lazarus sedang sakit keras, Tuhan sengaja menunda untuk datang. Ternyata Tuhan itu justru waktu melihat, kita tuh justru melihat orang yang makin disayang Tuhan, justru proses dan pembentukannya itu lebih spesial dari yang lain. Daud itu ngerti betul, Yedidya artinya kesayangan Tuhan. Daud itu tahu bahwa dia kesayangan Tuhan. Daud tahu betul bahwa sangat-sangat Tuhan itu sayang sama dia. Buktinya ketika Saul bersalah, Tuhan buang Saul. Tapi ketika Daud itu bersalah, berkali-kali Tuhan selalu memberikan kemurahan kepada Daud. Daud betul-betul tahu. Saya percaya ketika ada kata-kata di Perjanjian Baru, aku menemukan Daud, seorang yang
menjadi belahan hatiku. Saya percaya Tuhan juga menyampaikan itu ke Daud. You are the man of my own heart, my David. You are the man of my own heart, my love. Daud ngerti betul kalau kita menjadi kesayangan Tuhan, kita akan justru mengalami proses yang lebih istimewa dari orang lain. Jarang yang ngomong amin ya. Saudara, mau jadi kesayangan Tuhan? Amin. Kalau kita mau jadi kesayangan Tuhan, kita akan menjadi orang yang diistimewakan oleh Tuhan, berarti prosesnya juga istimewa. Anak raja pasti didikannya beda sama anak pembantu. Setuju? Kalau saudara anak raja, saudara akan lebih diperketat cara makannya. Nggak bisa kaki dinaikkan di kursi, kayak di warteg saudara, kayak tukang becak. Kalau anak pembantu, apalagi anak tukang becak, boleh makan dengan bebas, termasuk menaikkan kaki di atas kursi. Tapi kalau saudara anak raja, pasti dididiknya berbeda. Daud tidak mau anaknya disebut Yedijah. Bukan karena dia tidak mau Salomo menjadi kesayangan Tuhan. Tapi dia tahu betul, kalau disebut kesayangan Tuhan, prosesnya lebih tidak gampang. Makanya Daud tidak mau memilih nama Yedijah. Daud mengganti nama Yedijah menjadi nama Salomo dari kata shalom, damai. Aku tidak mau anakku susah. Aku tidak mau anakku setengah mati kayak aku. Tapi bukankah ini banyak dari prinsip orang tua sekarang ya, termasuk saya loh. Jadi kita ini kalau latar belakang kita ini sebagai orang tua, kalau dulu tuh susah ya, kita tuh seringkali komitmen di hati kita, cukup ya susahnya sampai saya, jangan sampai anak saya susah. Sehingga tanpa disadari apa yang kita lakukan ke anak-anak kita sekarang itu cenderung banyak memanjakan. Semua kita sediakan, semua kita preparekan buat anak-anak. Daud juga begitu, sampai untuk membangun rumah Tuhan, dia kulaan dulu, jauh sebelum Salomo itu gede, jauh sebelum Salomo itu menjadi raja. Daud itu sudah kulaan kayu dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Semua disediakan. Sehingga ketika Salomo membangun rumah Tuhan, Salomo nggak pakai susah karena semua sudah disiapkan oleh bapaknya. Daud memberi nama Shalom kepada Salomo karena Daud mau anaknya hidup damai. Anaknya tidak usah susah-susah kayak dia. Anaknya tidak perlu menghadapi proses yang setengah mati kayak Daud. Tetapi kita lihat kualitas yang terjadi. Daud bisa bertahan sampai garis akhir dengan kuat. Kita lihat apa yang terjadi pada kualitas Salomo. Dia punya berapa ratus istri. Dia punya berapa gundit. Dia jatuh dalam perzinahan. Saudara, itu sebabnya saya katakan Tuhan itu jauh mementingkan nilai-nilai yang di dalam. Tuhan jauh lebih mementingkan kekuatan kualitas yang di dalam. Karena apa? Semua berkat yang di luar itu akan bertahan lama kalau yang di dalam itu bagus. Kenapa? Yang di luar ini tidak bertahan lama. Karena kualitas yang di dalam itu brengsek. Karena kualitas yang di dalam itu rapuh. Tadi saya bilang kenapa orang yang saya ceritakan dapat suami yang begitu perfect secara lahiriah, ternyata mengalami berantakan seperti ini. Saudara, karena yang di dalam dia tidak disiapkan. Karena dia anak orang kaya, kita menilainya kan dia pelayanan, Bu. Pelayanan pun menurut saya itu hanya secara lahiriah. Yang paling penting kita harus betul-betul ngerti wataknya dia, karakternya dia, kepribadiannya dia. Betul-betul kepribadian, bukan deposito pribadi, mobil pribadi, rumah pribadi, betul-betul kepribadiannya yang di dalam. Amin, saudara. Makanya ini yang dimaksud dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya akhiri dengan Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Kita lihat, saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bagi saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Bagi saudara yang pergumulannya belum melihat jalan keluar, belum melihat pemulihan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan ayat
Kalimat berikutnya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara dengarkan baik-baik. Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Itu maksudnya itu begini, Tuhan bukan tidak mau segera menjawab doa kita. Tuhan bukan tidak mau segera langsung memberikan apa yang saudara minta. Tuhan bukan tidak mau langsung memberikan apa yang saudara mau. Tetapi perhatikan, ada sesuatu yang jauh lebih dipentingkan Tuhan, yaitu membangun sesuatu nilai yang kekal. Ini ayat ini mempunyai pengertian, dia sedang membangun sesuatu yang kekal di dalam kita. Tetapi manusia itu tidak pernah mengerti maksud pekerjaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan itu tidak buka pintu? Mereka menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan itu tidak memberikan apa yang mereka mau? Tetapi saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan pintu tertutup. Sebab Tuhan sedang menjaga kita dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih buruk. Tuhan sedang membangun sesuatu nilai-nilai yang di dalam. Supaya apa? Supaya ketika nanti waktunya kita betul-betul mengalami berkat, kita itu kuat. Buat Tuhan untuk mengangkat saudara dan mempromosikan saudara hari ini juga Tuhan itu bisa. Tetapi yang paling sulit adalah bertahan di puncak. Saudara, bertahan di puncak itu jauh lebih sulit daripada perjuangannya untuk naik ke puncak. Saudara, Daud untuk menjadi raja, dia dibentuk, dia diproses, dia dididik selama 13 tahun. Dia belajar yang namanya bagaimana menguasai kepahitan. Dia belajar bagaimana ketika dia berdosa, melakukan dosa perzinahan dan mengambil istrinya orang. Ketika dia harus berkata begini, Tuhan, tahtaku mau ambil enggak apa-apa. Tetapi yang penting engkau tidak meninggalkan aku. Daud sampai satu titik di mana dia tahu bahwa dia jauh membutuhkan Tuhan daripada semua materi. Saudara, melalui semua proses, Daud itu belajar semua itu. Selama melalui proses dia tahu bahwa selama ada Tuhan itu yang paling penting buat dia. Tetapi itu proses tidak dialami oleh Salomo. Dia tidak pernah mengalami proses bagaimana ketika dia tidak punya apa-apa. Tuhan tetap menyertai dia. Dia tidak mengalami proses bagaimana ketika dia sedang susah. Ada Tuhan bersama dengan dia. Sehingga dia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dia punya semua. Pinter, kaya, dia punya semuanya. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara dibentuk, saudara bersyukurlah. Karena sebetulnya ketika saudara dibentuk, saudara itu sedang dibangun oleh Tuhan sesuatu yang di dalam. Saya ingat ada kata-kata yang pernah muncul di Instagram. Itu bunyinya seperti ini. Kalau hari ini kamu sedang ditaruh oleh Tuhan di posisi kamu tidak punya apa-apa, bersyukurlah. Kalau hari ini kamu ditaruh di dalam satu posisi oleh Tuhan, di mana kamu tuh merasa tidak bisa apa-apa. Kalau hari ini kamu ditaruh di posisi di mana kamu sedang dipojokkan oleh sebuah keadaan di mana kamu seperti tidak dapat punya jalan keluar melakukan apapun. Bersyukurlah. Kenapa? Karena posisi itu diizinkan oleh Tuhan untuk menyadarkan dan membukakan mata saudara dan saya bahwa engkau punya Tuhan, itu cukup. Kalau engkau hari ini ada di posisi di mana engkau tidak mempunyai apapun, itu bersyukurlah. Kenapa? Karena mau tidak mau saudara dipaksa untuk buka mata bahwa engkau butuh Tuhan. Dan ketika engkau butuh Tuhan, engkau dididik oleh Tuhan sedemikian rupa sampai pada satu titik bahwa engkau tahu selama ada Tuhan itu cukup. Jadi dengarkan, kalau Tuhan belum menjawab doa saudara, kalau Tuhan belum kasih apa yang saudara mau, belajarlah mengikuti didikan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan waktunya akan mengangkat saudara di puncak, saudara akan bertahan di puncak jauh lebih lama, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, Daud bisa bertahan di puncak sebagai raja. Kenapa? Karena 13 tahun didikan Tuhan. Salomo tidak bertahan. Karena tidak ada nilai kualitas yang everlasting, yang kekal.
yang dibangun di dalam Salomo. Saudara, kalau Tuhan memojokkan saudara, kalau Tuhan mengizinkan saudara ada di satu posisi di mana engkau tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, bagus. Itu saatnya diizinkan Tuhan untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa saudara butuh Tuhan. Saudara butuh Tuhan, dan selama ada Tuhan, itu cukup. Saudara tidak punya apa-apa, haleluya. Saudara, selama ada Tuhan, itu cukup. Amin. Jadi bersyukurlah kalau hari ini engkau sedang dididik. Bersyukurlah kalau hari ini engkau sedang belum dijawab doamu. Karena Tuhan sedang membangun sesuatu yang kekal. Karena nanti ketika berkat itu datang, engkau itu tidak takabur. Ketika berkat itu datang, ketika promosi itu terjadi, saudara bisa bertahan. Saudara bisa bertahan di atas. Saya yakin hati Tuhan rindu membawa kita ke puncak. Saya yakin hati Tuhan rindu untuk memberkati kita. Tetapi ketika kita diizinkan Tuhan hari ini dalam kondisi tidak ada berkat, tidak ada keuangan, bersyukurlah. Karena disitulah Tuhan mencelikkan. Kau tidak butuh mereka. Kau tidak butuh orang. Kau tidak butuh siapapun. Kau tidak butuh orang lain. Kau tidak butuh uang. Dalam arti, kau butuh Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk mengangkat roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Inilah tubuhmu yang dipecah bagi kami ya Tuhan. Tuhan, selama kami tidak punya apapun, tidak ada jalan, tidak ada modal, tidak ada dana. Selama ada Tuhan, kami mempunyai segala-galanya. Kalau Tuhan izinkan, kami diizinkan mengalami nggak punya apa-apa. Karena Tuhan, kami percaya Engkau sedang memperlihatkan. Ada Engkau bersama dengan kami. Tuhan, inilah tubuhmu yang telah dipecah. Inilah bukti bahwa Engkau ada buat kami. Kami terima Tuhan kemenangan di atas kayu salib. Kami terima kesembuhan. Walaupun belum melihat, kami sudah mengalami kesembuhan. Kami sudah diberkati. Kami sudah dimenangkan. Kami makan dengan percaya. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darahmu yang kami percaya telah dicurahkan untuk kami. Kami dilepaskan dari kutuk, kami bebas dari kematian. Tuhan, darahmu mendamaikan kami dengan Tuhan. Darahmu membawa kami menjadi milik-milik kepunyaanmu. Saat kami minum anggur ini, kami percaya bangkit kehidupan dalam kehidupan kami. Darahmu mengalir di setiap pembuluh darah di tubuh kami, membangkitkan kehidupan, membangkitkan berkat, membangkitkan kemurahan Tuhan. Kami terima dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini setiap kami yang belum melihat pertolongan Tuhan, kami dikuatkan dan kami belajar berkata, kami tahu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang bertahan lama di dalam kami. Karena Tuhan, ketika Engkau betul-betul menaruh berkat itu di depan kami, maka berkat itu adalah sungguh berkat yang bertahan lama buat kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin.